sebentar. Selamat sore, apa kabar kawan-kawan Infinity? Sore ini hujan di sini. Saya agak iseng hari ini, ingin berbagi pada kawan-kawan tentang trading ya, apa yang saya pahami terhadap sesuatu. Mungkin kawan-kawan di sini melihat peta-peta dari teman-teman dari Infinity itu kan banyak tidak pakai indikator ya. Hampir rata-rata teman-teman ya Infinity yang memposting petanya itu tidak pakai indikator. Kenapa? Apakah karena indikator tidak baik, tidak bagus, atau karena alasan-alasan yang lain? Hari ini saya coba luruskan sedikit klarifikasi kenapa kita tidak pakai indikator. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bukan karena indikator tidak baik. Ya, saya sendiri sebenarnya masih menggunakan indikator sekali-sekali untuk confluence. Jadi misalnya saya sudah dapat satu posisi yang bagus yang saya anggap ini mungkin bisa jadi sinyal entry atau untuk exit. Nah, saya kadang-kadang butuh bantuan indikator untuk confluence. Apakah kira-kira diperkuat tidak oleh indikator? Nah, kenapa? Karena semua indikator adalah statistik. Nah, bagaimanapun statistik tidak pernah bohong. Nah, artinya salah satu kekuatan yang membuat indikator ini bisa bekerja dalam trading kita adalah karena mereka menggunakan pendekatan statistik. Nah, statistik ini kan ilmunya luas ya, orang mengamatinya dari berbagai sudut, tapi apapun itu kan bukan sesuatu yang bisa dimanipulasi karena statistik hanya menggunakan data, tidak menggunakan persepsi. Persepsi kita itu baru terlibat ketika kita melihat data statistik itu, apa yang ditampilkan oleh statistik itu. Nah, tapi statistiknya sendiri itu murni dari persepsi. Nah, hari ini saya coba akan bahas misalnya indikator paling terkenal, paling banyak digunakan orang di dunia ini, paling banyak usernya ya, dan banyak juga, bukan banyak sekali, kalau apalagi di western sana, di Amerika, orang yang berhasil tradingnya hanya menggunakan indikator ini. Nama indikatornya adalah moving average atau bahasa Indonesianya rata-rata bergerak. Nah, kawan-kawan, kenapa indikator moving average ini banyak digunakan? Kalau boleh jujur, banyak orang tidak mengerti kenapa. Jadi kebanyakan orang belajar indikator moving average ini tipe belajarnya begini. Ada seorang guru ngajarin, ini pasang indikator ini, rubah warnanya menjadi ini. Misalnya ada 1 atau 2, bahkan 4, bahkan 6 indikator dimasukkan ke dalam satu layar. Kemudian sang guru menjelaskan cara memasukkan parameter-parameternya. Kemudian sudah selesai. Kemudian cara menggunakannya adalah dengan crossing line indicator. Artinya misalnya kalau garis ini memotong garis ini dari bawah ke atas misalnya, maka itu sinyal buy. Kalau garis ini memotong garis ini dari atas ke bawah, itu sinyal sell. Hampir sebagian besar orang berkenalan dengan indikator dengan jalan seperti itu. Apakah itu salah? Tentu tidak. Banyak sekali orang berhasil menggunakan sistem seperti ini gitu. Ya. Banyak saya kenal beberapa guru trading yang menggunakan sistem ini dan cukup berhasil gitu. Dia hidup dari forex. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang tidak menggunakan indikator moving average sebagai alat bantu untuk tradingnya? Alasan terbanyak yang mereka, ya saya coba lihat dulu, kita coba lihat dulu moving average yang mana. Sorry ada suara-suara, ya berarti saya lagi trading ya kalau kayak gitu. Moving average, kita ambil aja periode standarnya. Ya, ini moving average teman-teman. Teman coba lihat, ini garis hijau mengikuti pola harga candlestick ya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa banyak orang juga tidak menggunakan moving average dengan berbagai alasan.
alasan paling sering yang digunakan orang tidak orang-orang yang tidak menggunakan moving average adalah karena moving average ini lagging. Anda tentu pasti pernah dengar kata lagging. Lagging adalah bahasa kerennya kita itu telat, ya telat gitu. Misalnya ada satu cara menggunakan moving average buy bila price harga menembus moving average dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Atau dari bawah ke atas seperti ini. Nah, ini banyak nih, nggak jelas nih ya. Nah, anggaplah ini ya. Maka ini adalah sinyal buy. Ini adalah sinyal sell. Jadi candle yang menembus moving average-nya. Tapi kenyataannya sering ya ini karena nanti ketika orang sell di sini harga sudah berbalik, misalnya begitu. Lagging ini telat. Bagaimana membuktikannya? Sebenarnya cukup teman-teman praktek ya, gunakan moving average ini sekitar semingguan, tiap hari diplototin. Nah, teman-teman akan ketemu nih fenomena di mana telat ya, harga sudah terlanjur jauh masuk ke dalam, baru kita bisa ambil posisi ya, kita baru bisa ambil posisi. Misalnya moving average-nya juga harus membentuk sudut ke bawah kalau mau sell begitu. Nah, paling sering telat itu dalam kondisi seperti ini. Misalnya saya masukkan satu lagi periodenya, saya ambil warna merah. Nah, misalnya buy bila MA lebih pendek, yang lebih pendek periodenya memotong MA yang lebih panjang periodenya. Nah, seperti ini. Dari bawah ke atas maka buy, dari atas ke bawah maka sell. Nah, lihat. Nah, ini lihat tuh. Nah, begitu ini motong, mungkin harga sudah di sini atau di sini, ya. Begitu kita sell harga naik. Nah, sekarang ini lagi motong ini. Lagi motong. Nah, apakah kita boleh buy? Bagi seorang pengguna moving average ini udah boleh buy karena sudah motong dan harga sudah di atas moving average dan ini sudah ada candle yang menembus. Ya, ini sudah boleh buy. Jadi, ini adalah setup buy bagi pengguna moving average. Nah, lagging namanya. Lagging itu telat. Nah, ini mungkin belum tahu ya ini telat atau tidak, tapi kalau dari sisi candle ini ada body besar, kemudian body kecil dengan shadow atas. Bisa jadi ini nggak jadi naik, dan sini ada resisten kan? Sini ada resisten. Di sini juga ada resisten. Jadi banyak pertimbangan kalau kita mau buy di sini dari sisi candlestick. Cuman dari sisi moving average kita udah boleh buy di sini. Nanti kita lihat ya, kalau sempat nanti saya update lagi video ini, mana tahu kita melihat apakah posisi ini memang buy ya. Tapi dalam konteks ini saya ingin menjelaskan alasan orang tidak menggunakan moving average. Salah satunya karena telat, lagging. Alasan kedua itu karena repaint. Repaint itu artinya digambar ulang. Nah, kalau teman-teman lihat begini kan kesannya ini benar banget ya, buy gitu. Nah, kemudian ini gitu ya, pas gitu ya. Jadi lumayan nih kita dapatnya kalau kita ikutin moving average di sini ya, lumayan dapatnya 219 pips ya. Nah, atau ini nih kalau kita sell di sini. Ini kan kesannya benar banget ya. Ini kita dapat sekitar 85 pip, anggap 87 pip. Nah, tapi kalau teman-teman mantau terus moving average ini, ya anggaplah seminggu, teman-teman akan lihat ini kan sudah berpotongan ya. Sudah berpotongan. Nanti kalau ada harga tiba-tiba turun di sini, bisa jadi perpotongan ini seperti tidak pernah terjadi. Jadi nanti dia baliknya begini. Seperti ini nih. Tuh, seperti ini. Kesannya tidak berpotongan. Padahal mungkin ketika di sini berpotongan awalnya, tapi ketika harga ini terbentuk tidak berpotongan. Ya, tidak berpotongan. Nah, sering itu terjadi. Buktikan saja teman-teman, kalau bagi yang pecinta moving average, buktikan saja bahwa itu memang terjadi. Jadi crossing yang terjadi ini belum tentu bertahan. Bisa jadi nanti 1 jam kemudian atau berapa jam kemudian crossing ini seperti tidak pernah terjadi. Jadi seperti menyentuh saja, dia belok lagi di sini. Kadang-kadang seperti itu. Itu repaint namanya. Nah,
Masalahnya ketika orang mengajarkan moving average, masalah lagging dan repeat ini tidak secara terbuka dan tidak secara jujur disampaikan. Mungkin orang takut kalau dijelaskan tentang ini, orang jadi nggak mau pakai sistemnya. Padahal menurut saya jelasin aja gitu. Tentu kalau kita udah tahu bahwa kelemahannya moving average ini adalah lagging dan repeat, kan kita tinggal cari solusinya. Bagaimana menyikapi fenomena lagging dan repeat. Toh toh kadang-kadang memang dia benar, bukan kadang-kadang dia benar, dia habis potong ini naik aja langsung dan bisa gitu. Nah, jadi nggak selalu juga lagging dan repaint itu terjadi. Nah, jadi teman-teman, bagi Anda pengguna moving average, setidaknya dengan ini Anda tahu kelemahannya. Tapi belum tentu kelemahan itu seperti perintah Anda untuk melepaskan indikator ini, tidak menggunakan indikator ini. Kalau Anda nyaman dengan ini, sudah terbiasa menggunakannya dan memang bisa profit dari sini, kenapa enggak? Saya kenal satu trader senior banget, itu cuman pakai MA periode 14. MA-nya ini defaultnya Meta MT4, dia cuma pakai satu, jadi dia cuma menggunakan apabila harga ya candlestick itu memotong crossing, dia akan sell. Kadang-kadang dia gunakan MA-nya sebagai support and resistance. Nah, misalnya kalau ini udah trend up nih, dia akan buy lagi ketika harga menyentuh MA, dia buy lagi, nyentuh MA dia buy lagi, begitu. Dia ikutin terus selama tidak ada harga yang benar-benar confirm. Misalnya ini kan confirm ya, ini kan crossing ke bawah, ada, dia tunggu satu candle lagi baru dia close posisi. Nah, itu seorang legend ya, dia punya dana besar sekali ya, sudah lama sekali tradingnya cuman pakai MA doang. Nah, kalau Anda pergi ke Amerika, yang menggunakan MA ini banyak sekali. Trader-trader Wall Street ini banyak sekali yang menggunakan. Bukan Wall Street, maksudnya orang-orang trader di Amerika pada umumnya. Mereka banyak sekali menggunakan moving average dan indikator-indikator standar lainnya. Ya, seperti RSI, stokastik, itu indikator umum yang sering mereka gunakan. Jadi teman-teman, hari ini saya ingin memastikan bahwa Infinity tidak anti indikator. Nah, kalaupun ada alasan kenapa kita tidak menggunakan indikator, itu karena sifat lagging dan repaint-nya. Apakah lagging dan repaint tidak bisa diselesaikan? Sebenarnya bisa, cuman dalam pengalaman saya trading, saya lebih suka menggunakan yang lain saja yang membuat saya tidak perlu bersusah-susah menyelesaikan masalah itu. Artinya saya ada solusi yang lain untuk masalah itu, untuk yang membuat saya mungkin bisa menunda dulu menggunakan indikator, dan saya menggunakan moving average lebih banyak sebagai support and resistance. Ya, jadi kalau dia harga di bawah garis moving average-nya, maka moving average-nya berfungsi sebagai resistance. Kalau harga di atas garis moving average ini, maka moving average ini berfungsi sebagai support. Itu cara saya menggunakan moving average. Kemudian alasan kedua, ini kan murni pengamatan, karena kan pertanyaan juga, apa sih bedanya MA21 dan 20 misalnya, MA6 dan 5 misalnya, periode 50 dan 40. Jadi kan periode favorit yang digunakan trader hari ini di moving average adalah MA 5, 10, 20, 50, 100, dan 200. Terutama yang 200 itu sering digunakan sebagai support and resistance kuat. Ya, apalagi di time frame yang besar. Nah, logikanya itu kan menghitung rata-rata bergerak, rata-rata yang dynamic ya, dinamis ya. Jadi kalau MA 200 itu menghitung rata-rata bergerak 200 candle per 200 candle. Jadi misalnya MA5 ini kita hitung dari sini ya, contoh gimana memahami moving average. Ya, 1 2 3 4 5 ini ada nilainya, dibagi rata-rata dapat ya 5. Kemudian kan ada candle ini, pindah dari sini hitungnya 1 2 3 4 5. Nah, jadi ada titik-titik nanti menghubungi. Kalau yang tadi yang 5 ini titiknya di mana, harga rata-ratanya. Yang 5 ini titiknya di mana ya.
Yang 5 ini berikutnya dari sini dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada titiknya. Berikutnya yang ini dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada titiknya. Nah, titik-titik itulah yang dihubungkan dengan line, garis. Jadi dia terus menghitung harga rata-rata 5 candle. Nah, itu MA5 artinya. Ada persamaan simple moving average, ada eksponensial ya, pilihannya Anda bisa lihat di sini. Simple, eksponensial, smooth, dan linear weight. Nah, Anda silakan cari bahan tentang ini, bagaimana perhitungan matematikanya. Nah, ya apply-nya juga beda-beda, ada terhadap harga open, harga high, harga low, median price, typical price, weekly close, dan di sini Anda juga bisa masukkan level. Ya, seperti level Fibonacci misalnya 0,618 ya. Kemudian Anda buat di sini 61,8. Nah, atau Anda bisa buat level Fibonacci misalnya, maaf ini biasanya di atas 1 ya. Misalnya anggap 161 1.618 ya, 161.8 misalnya. Anggap begitulah ya. Nah, ini ada garis. Anda bisa lihat nanti kalau Anda tambah levelnya, garisnya bisa di sini dan seterusnya. Kita buat aja, kita coba. Kita buat 200 saja coba. Sebentar. Kalau cuma satu ini. Oke. Nah, ini saya nggak tahu kenapa nggak muncul garisnya. Seharusnya muncul, kawan-kawan. Seharusnya muncul ini. Atau warnanya? Oh, warnanya mungkin. Sorry. Warnanya putih kayaknya. Oh, warna silver bener. Ya, coba kita buat begini. Wah, saya tidak paham nih kenapa tidak ada. Nah, ini kalau kita buat harusnya ada garis di sini. Ya. Ada garis yang bisa seperti Bollinger Band nanti jadinya. Saya nggak tahu kenapa, apa yang salah di sini. Coba saya rubah di sini yang saya rubah. Sini yang saya rubah, coba. Nah, itu dia. sorry. Ya, itu maksud saya. Ya, jadi memang harus dirubah dari persamaannya. Nah, ini levelnya 161.8. Sorry ya, Pak. Nah, ini 261.8 misalnya. Kemudian ini 461.8. Anda boleh tambah sesuai periode Fibonacci, misalnya 5
Sini 50, Anda bisa tambah 50 misalnya begini, atau Anda tambah 61,8 8 ya, silakan. Nah, begitu. Nah, itu salah satu penggunaan moving average yang mungkin jarang diketahui orang. Ya, maaf ya, tadi saya agak karena jarang saya gunakan, jadi saya lupa ini. Eh, tapi begitulah kawan-kawan. Moving average ini bisa sangat powerful kalau Anda mengerti menggunakannya, dan bisa 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 membantu lah. Jadi saya oke aja kalau ketemu trader yang menggunakan moving average, walaupun saya tidak menggunakan, tapi boleh-boleh lah, karena banyak kok yang berhasil yang menggunakan moving average. Jadi kita harus fair ya, kalau orang berhasil kenapa harus kita salahkan gitu ya. Nah, tinggal teman-teman cari solusi bagaimana untuk laggingnya, kemudian untuk repainnya ya, kemudian lebih memahami prodi yang Anda pakai, kenapa 20, 21, apa bedanya gitu ya. Apakah memang ini digunakan oleh trader yang sukses, karena ada trader sukses di dunia itu menggunakan MA50 ya, sangat sukses tradernya, MA50 ya, daily contoh daily. Nah, di time frame daily sederhana aja bagi dia. Dia hanya buy ketika harga di atas MA50-nya. Ya, ketika harga di atas MA50-nya, dia hanya akan buy. Jadi dia selama harga masih di atas MA50 daily, dia buy. Mood dia buy artinya. Dia nggak sell. Nah, ini kan turun ya. Dia tetap buy selama harga masih di atas MA50. Nah, itu ada trader sangat berhasil juga, trader hebat di dunia hanya menggunakan MA50 sistem ya. Jadi kawan-kawan, saya coba objektifkan aja hari ini tentang moving average-nya, mudah-mudahan bisa membantu. Tidak ada pro dan kontra di sini, bagi saya netral saja. Bagi yang menggunakan silakan, yang tidak menggunakan silakan. Oke, yang penting Anda bisa profit dari apa yang Anda gunakan. Terima kasih. Selamat sore.